kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Silakan silakan dulu. Ya, hormat. Ya baik. Jadi materi hari ini apa tujuan kita mempelajari materi hari ini, yaitu tujuannya yang satu, kalian harus mampu mengidentifikasi persamaan linear satu variabel. Kira-kira ada yang tahu maksud dari mengidentifikasi? Mengidentifikasi ini memilah, tahu memilah? Menentukan, mengkategorikan, tahu? Tahu? Kenapa? Artinya kita itu harus bisa menentukan mana yang disebut persamaan linear satu variabel atau yang bukan. Itu namanya mengidentifikasi ya. Terus yang kedua, menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Artinya kalian itu harus bisa menyelesaikan soal yang berupa persamaan linear satu variabel. Itu. Yang ketiga, kalian harus bisa menyelesaikan soal cerita yang berupa soal persamaan linear satu variabel. Itu. Ada 3 poin yang harus kita pelajari hari ini. Oke, lanjut ke berikutnya. Jadi model pembelajaran kita nanti itu modelnya itu model pembelajaran kelompok ya. Terus langkah-langkahnya, pertama kalian itu harus kerjakan dulu sebuah permasalahan. Setelah kalian kerjakan, kalian presentasikan. Gitu ya. Ingat dalam pengerjaannya, jika ada kesulitan boleh kalian tanyakan. Ya, Pak. Ya, baik. Jadi Bapak akan lanjut dulu untuk pembukaannya. Jadi ciri-ciri persamaan linear satu variabel itu ciri-cirinya satu. Silakan siapa yang mau baca ciri-cirinya? Kamu silakan baca ciri-ciri satu. Sebuah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengannya. Itu ciri-cirinya satu. Berarti kalau yang bukan tanda sama dengan berarti bukan persamaan linear ya. Selain dari tanda sama dengan berarti bukan persamaan linear. Itu ciri-ciri satunya. Terus ciri-ciri keduanya. Apa ciri-ciri keduanya? Memuat satu huruf sebagai variabel yang sama. Walaupun dia ada 2-3 variabel, kalau dia hurufnya masih sama, itu artinya masih tetap satu variabel. Itu ya. Terus yang ketiga, apa? Memiliki variabel hanya berpangkat 1. Atau misalnya X pangkat 1, biasa ditulis X saja, tidak ada pangkatnya. Itu ya. Berikut bentuk model persamaan linear satu variabel. Jadi yang dibilang tadi itu yang tanda penghubung sama dengan adalah yang di sini. Ya. Jadi kalau dia itu kurang dari atau lebih dari atau tidak sama dengan itu berarti bukan persamaan linear satu variabel.
Selain tanda sama dengan berarti bu. Nah, itu ya. Oke. Dan A ini tidak sama dengan 0. Artinya bukan 0. Misalnya ini bisa diisi dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Tuh ya. Oke. Jadi keterangan dari model persamaannya ini itu satu, yang bagian A ini atau yang diisi dengan angka itu disebut koefisien. Ya. Terus yang bagian X di depannya angka ini itu disebut variabel. Sedangkan yang angka saja atau B itu disebut konstanta atau huruf saja. Tuh ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada? Ada? Tidak ada ya, sementara tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke poin yang akan kita tempuh, yaitu mengidentifikasi persamaan linear satu variabel. Itu ya. Satu, mengidentifikasi artinya ini seperti yang Bapak bilang tadi, itu artinya menentukan, memilih, menetapkan, mengenal, atau mengkategorikan. Itu. Oke, kalau demikian, kira-kira persamaan yang nomor satu ini masuk persamaan linear bukan? Gimana? Ada persamaan 1, 2, 3, 4 dan terakhir 5. Kira-kira nomor satu itu masuk persamaan linear bukan? Apa ciri-cirinya tadi? Satu, dia menggunakan penghubung yaitu sama dengan. Setelah itu memiliki variabel berpangkat 1. Kira-kira yang persamaan nomor satu ini masuk tidak? Masuk. Oke, dia persamaan linear satu variabel ya. Oke. Yang kedua, kira-kira termasuk persamaan linear satu variabel tidak? Apa alasannya? Sama-dengannya bukan. Jadi tidak pakai sama dengan. Tanda penghubungnya bukan sama dengan. Oke. Berarti bukan ya. Terus yang ketiga. Bukan. Apa alasannya? Karena X-nya itu atau variabelnya berpangkat 2. Oke. Yang nomor 4. Kenapa nomor 4? Apakah dia termasuk persamaan linear satu variabel? Apa ciri-cirinya tadi? Walaupun dia lebih dari satu variabelnya, kalau dia hanya memuat satu huruf yang sama, itu disebut variabel. Kira-kira kalau demikian, apakah nomor 4 ini termasuk persamaan linear? Iya. Apa alasannya? Karena variabelnya hanya memuat satu jenis. Oke, berarti termasuk. Terus yang kelima, apakah dia persamaan linear satu variabel? Nomor 5, gimana nomor 5? Gimana? Gimana? Bukan ya. Apa alasannya? Ada yang tahu? Gimana? Ada dua. Oke. Ada dua buah variabel ya, gitu ya maksudnya ya. Oke, karena ada dua buah variabel apa-apa saja, yaitu Y dan X. Oke. Berarti dia bukan. Oke. Untuk menambah pengetahuan kalian, mari kita simak dulu video berikut.
Kok gelap? Oke. Silakan kalian menyimak ini poin-poinnya. Oke, ini adalah penyelesaian persamaan linear. Ya. Kopi. Tenang dulu ya. Udah ya? Udah? Udah ya? Oke, tenang dulu ya. Oke. Bentar. Kita akan masuk poin penyelesaian. Oke, silakan kalian simak terlebih dahulu. Bentar. Bapak besarkan poinnya dulu. Wes deh sakit dah. Kita lanjut lagi ya. Materinya itu ya, yang berikutnya itu tentang menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Silahkan kalian tonton dulu untuk menambah pengetahuan kalian sebelum mengerjakan LKPD. Oke, next. Yang pertama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan penyelesaian PLSP. Ya. Misalkan saya punya PLSP ini tambah 3 sama dengan 11. Ini pasti kita bisa menentukan dari X-nya berapa. Ini kan sama aja dengan bilangan berapa. Kalau ditambah 3 itu hasilnya 11. Berapa? Ya, betul, itu 8. Kenapa? Karena 8 tambah 3 itu 11. Nah, 8 itu ini merupakan suatu penyelesaian dari bentuk X plus 3 sama dengan 11 ya. Karena kalau 8 tambah 3 sama 11 ini kita masukkan X nya kita ganti 8 tambah 3 kan 11 ya, ini juga 11, oh benar. Kalau X nya kita ganti 2 tambah 3, 5 apakah sama dengan 11? Penyelesaian. Jadi penyelesaian itu nilai pengganti suatu variabel ini kita ganti angka berapa agar kalau dimasukkan itu hasilnya itu ruas kiri dan ruas kanan sama dengan itu sama ya kan? Ini 11 yang dikali juga 11. Next 2x tambah 1 berarti 7. Berapakah nilai X? Nilai X adalah 3. Kok bisa? Ya karena 2 kali 3 kan 6 ya. 2 kali 3 kan dikali ya. 2 kali 3 kan 6. 6 tambah 1 7. Nah, ternyata sama. Yang di ruas kiri ini 7, yang di ruas kanan 7 berarti benar. Sehingga X sama dengan 3 itu suatu penyelesaian. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang dimaksud dengan penyelesaian PLSP adalah nilai pengganti suatu variabel agar PLSP itu menjadi kalimat yang bernilai benar. Kalau salah berarti bukan penyelesaian.
dibagi maksud saya. Coba yang lainnya. Olivia. Ya, ini X akan 3. Nah, masalahnya bagaimana cara mencari penyelesaian PLSP? Kalau tadi kan langsung saja ya. Rena. Nah, langsung itu bisa kita lakukan manakala angkanya itu bulat, angkanya itu positif atau kecil ya. Nah, tapi kalau angkanya besar, kalau angkanya itu koma Rahasia. atau negatif, ini akan kita merasa kesulitan. Berarti kita perlu cara, kita perlu prosedur, kita perlu langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya. Oke, sekarang bagaimana caranya Panggi. kita bisa melakukan penyelesaian PLSP? Nah, ini ada yang pertama, kita harus menggunakan cara yang dasar dulu. Ini harus Anda kuasai, nggak boleh langsung cara cepat, tapi harus cara dasar. Sastra. Misalkan di sini kita punya ada ekspresi 1 sama dengan 7. Tadi kan kita tahu bahwa ini merupakan penyelesaiannya dari X sama dengan 3 ya. Nah, sekarang kita oke, untuk menyelesaikan PLSP, maka kita berusaha agar X itu di segi kiri sama dengan ini tidak ada angkanya sama sekali. Jadi misalkan ini ada +1, ya +1 ini harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan +1? Mereka. Ya jangan dihapus, nggak bisa ya. Yosef. Untuk menghilangkan +1 maka kita akan kurangi saja dengan 1. Karena 1 kurangi 1 kan 0. Ini kurangi 1. Karena di ruas kiri dikurangi 1, maka di ruas kanan harus kurangi 1 juga, harus adil. Ya, ini kita belajar keadilan. Ruas kiri dan ruas kanan harus sama perlakuannya. Ini kurangi 1. Kenapa? Karena ini +1 biar apa? Biar 0, biar hilang. Karena dikurangi 1 maka di ruas kanan dikurangi 1. Jadi kita peroleh 2X sama dengan 6. Kalau 6 ya karena 7 kurangi 1. Selanjutnya ya ini ada angka 2. Agar angka 2 ini hilang atau habis, maka harus kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2 ya. Kita bagi 2. Yang di kanan juga sama perlakuannya, harus bagi 2 juga. Nah, bagi 2 harus adil. Sehingga ini cara coret kan tinggal 1E, ini tinggal 3. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Nah, oke. Sebenarnya saya ingatkan, tolong materi yang saya sajikan ini jangan di skip dulu karena ini harus runtut ya, harus runtut dari awal hingga akhir ketika Anda. Next. Yang kedua ini masih cara dasar ya. 2X min 5 sama dengan 7. Yang pertama kita harus menghilangkan angka negatif 5 ini, min 5 ini ya. Bagaimana cara menghilangkan min 5? Maka tidak lain yaitu dengan cara menambahkan dengan 5. Min 5 ditambah 5 tentunya 0. Karena di kiri ditambah 5, maka di kanan harus ditambah 5 juga. Nah, ini kan 0 kan, sehingga 2X sama dengan ditambah 5 12. Sama seperti tadi, ini ada angka 2, berarti kita bagi dengan 2. Ya. Ini juga bagi 2, sehingga 1X sama dengan 6. Sehingga penjelasannya adalah X sama dengan 6. Oke, next. Ini secara dasar juga. Jadi cuma cari dasar, cuma di sini di kiri ada X, di kanan juga ada X-nya. Tapi nggak masalah. Yang pertama kita harus menghilangkan min 3 ini. Bagaimana caranya ya? Kita tambahkan dengan 3. Biar apa? Biar 0. Ini kan juga tambah 3 biar adil. Jadi tambah 3 ya tambah 3. Sehingga kita peroleh 2X sama dengan X plus 12. Ya, sama tambah 3. X tambah 12 nggak bisa dijumlah ya, tapi ya harus kita hilangkan X ini. Agar X hilang maka caranya itu kita kurangi dengan X, ya kan? Ini kita kurangi dengan X yang di kanan. Yang di kanan kurangi X, makanya di kiri juga kurangi X. Sehingga menjadi seperti ini ya, X kurangi X, ini juga 2X kurangi X. Sehingga 2X kurangi X, ya 1X, ya ini 0, ini plus 12, sehingga X sama dengan 12. Semoga bisa dipahami ya nomor 3 ya. Kita akan beralih ke soal yang lebih sulit lagi. Dan nanti kita akan gunakan cara lain ya. Oke, nomor 4. Ya, nomor 4 ini agak sulit ya karena ini memang saya buat berbeda dengan yang tadi. Jadi ini nanti tandanya agak beda. Yang pertama kita harus menghilangkan angka plus 7 ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Itu kita kurangi dengan 7 ya kan. Kita kurangi dengan 7 yang kiri, maka yang kanan juga kurangi 7. 7 kurangi 7 0 kan, tinggal 4M. Min 5 min 7, ingat min ini bentuknya 5 bukan 7 yaitu min 12 ya. Sehingga 4M sama dengan M min 12.
Selanjutnya ini ada M, berarti harus kita hilangkan juga. Bagaimana cara menghilangkan M? Itu kita kurangi dengan M. Ini kita kurangi M. Nah, ini min 12, ini punya min itu punya 12 ya. M kurangi M 0, 4M kurangi M 3M. Ini 0 ya. 3M sama dengan min 12. Ini kan tadi minnya punya 12, sehingga ini tetap min 12. Sama seperti yang tadi, angka 3 ini kita hilangkan ya. Caranya dengan berbagi dengan 3 semuanya dua-duanya. Bagi dengan 3, bagi dengan 3. Ya, adil. Sehingga M sama dengan min 12 bagi 3 yaitu min 4. Nah, ini merupakan cara yang dasar yang harus Anda kuasai sebelum Anda beralih ke cara-cara yang lebih cepat. Ya, ini wajib dikuasai, wajib dipahami. Jadi jangan sampai Anda lompat. Ya. Oke, sekarang kita akan gunakan cara yang kedua, cara yang lebih cepat tapi hampir sama ya, sama. Cara cepat ini bisa Anda terapkan manakala Anda sudah memahami cara-cara dasar. Oke, next. Cara yang kedua ya. Saya tidak mengatakan cara cepat. Ya, ini cara kedua saja. Oke, ini soalnya sama. Jadi bedanya kita nggak menulis lengkap detail seperti yang tadi. Ini kan plus 1, atau ada yang mengatakan ini pindah ruas. Sebetulnya ya bukan pindah ruas. Plus 1 jadi min 1. Ya, tapi beda ruas. Ini ruas kiri dan jadi min 1. Sama sebetulnya seperti cara yang tadi ya. Cuman plus 1 min 1 nya nggak ditulis, cuma gini aja. Nah, terus 2x sama dengan 6 kita bagi dengan 2 ya tadi ya. Nah, ini 6 bagi 2. Jadi ini kan perkalian jadi pembagian. Ini kan penjumlahan jadi pengurangan. Ini perkalian, 2 itu 2 kali x jadi pembagian. Nah, x sama dengan 3. Ya. Berikutnya agak sulit. Ini min 3 ini kita pindah ke kanan ya. Min 3 kita pindah ke kanan seret. Nah, pengurangan jadi penjumlahan. Nah, x ini. Terus kemudian ini x ini kan juga positif, jadi pindah jadi pengurangan seret. Sehingga ini jawabannya x sama dengan 12 ya. Oke, berikutnya kita ambil soal yang agak sulit. 4M plus 7 sama dengan M min 5. Jadi ini plus 7 kita pindah ke kanan jadi min 7 ya. Terus M ini kan positif, pindah ke kiri jadi min M. Nah, ini agak saya percepat ya biar lebih singkat. 7 karena penjumlahan jadi pengurangan. Ini juga ini kan penjumlahan positif jadi pengurangan. Plus 7 jadi min 7. Plus M jadi min M. Saya min M, saya min 7. 4M kurangi M 3M, min 5 min 7 min 12 ya. Ini sama seperti tadi 3M 3 kali M jadinya M sama dengan min 12 dibagi 3. Nah, ini merupakan cara menentukan penyelesaian PLSP cara pindah ruas atau cara yang kedua. Jadi kalau pindah ruas itu kesimpulannya kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Tetapi yang harus diingat kalau dia itu merupakan perkalian itu tandanya tetap. Cuma dia menjadi bagi ya. Itu yang harus Anda catat. Jangan sampai salah memahami. Ya, kita beralih ke soal cerita ya. Nah, biasanya ya soal cerita ini selalu saja diberikan, ini wajib. Soal cerita tentang PLSP ini di sini saya berikan 2 saja contohnya. Yang pertama tentang usia ya. Usia Adi lebih muda 7 tahun daripada usia Budi A dan B. Jumlah usia mereka 43 tahun. Jumlah berarti keduanya Adi dan Budi di jumlah itu hasilnya 43. Tentukan usia keduanya. Jadi kita misalkan ya Budi itu X. Loh, kenapa kok Budi yang X? Kok nggak Adi yang X? Oh, bebas terserah kita. Karena kalau Budi yang X berarti kalau Adi X kurangi 7. Loh, kenapa kok X min 7? Karena Adi itu lebih muda 7 tahun daripada usia Budi, berarti Budi yang lebih tua. Sehingga kalau Budinya X ya Adinya X min 7. Kalau Adinya X ya Budinya X plus 7. Ya karena Budi itu lebih tua, Adi yang lebih muda. Terus kalimat berikutnya jumlah usia mereka itu 43 tahun. Berarti
Usia Adi tambah usia Budi itu 43. Berarti apa ini? X min 7 ditambah X sama dengan 43 ya. X min 7 itu nggak bisa dikata jumlah, misalnya X dengan X. Ingat min 7 itu punya 7 bukan punya X ya. Sehingga X tambah X ya 2X. Min 7 tetap min 7. Nah ini kan sudah merupakan suatu bentuk PLSP. Caranya seperti yang tadi ya, kita pindah min 7 pindah jadi plus 7 ya kan. Jadi 2X sama dengan 50. Ini ada angka 2, berarti kita harus hilangkan. Caranya bagaimana? Kita bagi dengan 2. Berarti 50 bagi 2 berapa? 25. X tadi apa? X tadi itu adalah Budi. Jadi kita kembalikan ke soal. Jadi kalau soal cerita itu harus kita kembalikan ke soal yang tadi. Tadi intinya apa? Usia Budi dan usia Adi. Budi itu apa? Budi itu X. Berarti ya Budi sama dengan 25 tahun. Nah kalau Adi kan X min 7. Berarti 25 kali 7 berapa? 18 tahun. Ya, jadi seperti ini. Boleh kita cek misalkan, oh nih apakah Adinya selisih 7 tahun? Iya, 25 18. Apakah 25 ditambah 18 sama dengan 3? Iya. Coba 25 tambah 18 hasilnya 43. Jadi seperti itu cara memeriksa apakah jawabannya sudah benar apa belum. Semoga bisa dipahami ya. Berikutnya, thread. Ya, soal cerita yang kedua ini tentang persegi panjang. Ya, ini seringkali keluar di ujian-ujian. Bahkan ujian nasional itu 3 tahun berturut-turut soalnya kayak gini. Ya, soal SD juga ada. Jangankan soal SMP, ujian nasional SMK atau IPS juga itu pernah saya juga mencoba seperti ini. Padahal ujian nasional. Dan itu ternyata jadi soal SMP kelas 7. Jadi Anda harus bisa lah ini. Karena sangat penting. Oke, sebuah persegi panjang ukuran lebarnya lebih pendek 11 cm dari ukuran panjang. Jika pilihnya adalah 90, tentukan panjang dan lebar. Ya, berarti persegi panjang itu kita berarti butuh panjang dan butuh lebar. Ya, ini misalkan panjang itu X. Berarti kalau lebar apa? Kan tadi ukuran lebarnya lebih pendek 11 cm dari lebar, dari panjangnya. Berarti lebar itu X min 11. Kenapa kalau 11? Karena lebih pendek. Lebih pendek berapa? 11 cm, makanya 11. Kalau lebih panjang ya plus 11. Seperti itu. Nah lanjut. Diketahui lagi kelihatannya itu 90 cm. Nah kita tahu rumus keliling itu adalah 2 kali P tambah L. Ini kali ya, ini nggak usah saya tulis. Ini kan sudah belajar aljabar, jadi nggak usah tulis kalinya nggak apa-apa. P tadi apa? P tadi X. Lebar itu tadi adalah X min 11 ya, seperti ini. Sehingga kita jumlahkan, kita tambah X 2X ya, 2X min 11. Terus kita kalikan 2 kali 2X, 2 kali min 11, 4X min 22 sama dengan 90. Dan ini kan merupakan PLSP. 4X min 22 sama dengan 90. Nah, min 22 pindah ke kanan jadi plus 22. Jadinya 4X sama dengan 112. Ini kita bagi dengan 4 ya, bagi 4. Kenapa kok bagi 4? Karena dapat X nya 28. Kita kembalikan ke soal. Jadi panjangnya ada 28 cm, lebarnya itu 28 kali 11 yaitu 17 cm. Semoga bisa dipahami ya. Jadi caranya seperti ini. Anda bisa juga caranya yaitu dengan bagi 2 dulu juga bisa, itu lebih mudah, lebih enak. Jadi langsung 90 bagi 2 ya, kan bisa di PLSP. Jadi P tambah L sama dengan 45 dan seterusnya, itu lebih mudah. Oke, untuk soal cerita agak panjang, semoga Anda bisa memahami penjelasan yang saya berikan. Ya, terima kasih atas perhatian Anda ya, saya berharap semoga bermanfaat. Dan untuk materi berikutnya Dari soal tadi itu ada pertanyaan dari kita kembali lagi ke Sana. ada pertanyaan dari video tadi, kira-kira ada pertanyaan? Ada nggak? Tidak ada ya, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas silakan kalian kerjakan LKPD yang telah Bapak bagikan kemarin. Silakan. Waktunya
LKPD-nya sudah Bapak bagikan kemarin ya. Iya. Silakan kalian kerjakan, waktunya hanya kalian kerjakan LKPD yang Bapak bagikan kemarin. Silakan. Waktunya 20 menit cukup. Kan hanya 5 soal ya. Hanya 5 soal dengan waktu ini model LKPD-nya. Waktunya 20 menit. Kira-kira cukup? Oke, kalau cukup silakan dikerjakan. Ada yang punya masalah? Ada? Oke. Nomor 2. Oke, misalkan ini adalah sebuah kandangnya. Terus kandang ini kalian misalkan boleh dengan boleh apa saja. Ya. Setelah kalian ganti dengan muatannya ini sama saja dengan muatan. Berarti kandang itu muatannya sama dengan berapa? Itu ya. Nah ya. Oke, ada lagi yang lain? Nah, yang nomor 2 ya. Oke. Ini kan disuruh jadikan ini yang Bapak punya bukan ya. Ada kereta ini ya. Kopinya kan? Misalnya kandang ya. Ini kan ada sebuah kandang menampung. Bapak misal 10 ini 100 itu 50 ya misalnya. Berarti kandang ini Bapak misal Bapak ubah jadi persamaan linear ya. Misal Bapak misal aja A misalnya. Nah, berarti menampung Bapak ubah menjadi sama dengan 50. Jadi persamaan linearnya ada A. Itu ya. Sudah? Jelas? Ada lagi? Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi? Kalau belum ada silakan dikerjakan dulu, waktunya masih. Atau ada yang sudah selesai? Apa? Kalau misalnya dari 2 kandang bagi 2 X, ya, 2 kandang menampung 100 ekor ayam berarti 2 X bisa 2 kandang ditambah 3 ekor ayam jumlahnya 100, 2 X ditambah 3 sampai dengan 100. Itu namanya berubah ya. Terus yang kelompok ini gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada.
Ada yang sudah selesai? Hah? Ada yang sudah selesai? Kalau misalnya dua kandangnya itu kan dua buah berarti dua X ya, berarti X itu dua mengganti kandang ya. Berarti X saja berarti sama dengan berapa? 100 kan satu kandang nilai 5 ya. Tentukan nilai X-nya ya. Cara mencari nilai X ya. Ini kita hilangkan ini atau kita pindahkan nilainya X saja ya. Biar kita tahu nilai X itu berapa berarti harus kita hilangkan ya. Cara hilangkannya gimana? Terus yang ini yang juga nah ini lihat juga ya 5-nya ini tetap terus ini sehingga kalau seperti ini kita bisa kita hitung ya, kita katakan X-nya ini tetap 3 ya, itu aja. Mana ada yang sudah selesai? Nomor 3 mana ini ya? Ini kan berubah ke bentuk ini ya. Ya, ada X ditambah 11 pada buku Q. X kurang 1. Jika buku dia sama banyak dengan buku Q, maka carilah nilai X-nya. Berarti ini kan sama banyak katanya ya. Ini buku dia. Coba tulis buku dia cuma berapa buku dia? Buku dia itu. Buku dia. Berapa buku dia? Persamaannya. Katanya buku dia sama dengan buku sama 11 X kurang 1 kan?
berapa kan? Pertama utang 11, pertama utang 1, yang keduanya utang 11. Berapa jumlah utangnya? 12. Kalau sudah seperti ini kita pegang tingkat. Kalau sudah seperti ini kita harus hilangkan tanda negatifnya ini. Ada X ini dibagi dengan negatif 1. Negatif 1 dibagi dengan negatif 1 jadi positif. Itu juga halnya ini harus dibagi juga negatif 1. Negatif dengan negatif berubah menjadi positif. 12 dibagi 1 sehingga ada lagi? Gimana? Nge-share? Sebentar ya, giliran dulu ya. Yang dulu. Tadi saya katanya itu banyak buku dinai itu sama dengan banyak buku ini kan makanya buku dinai itu ada X sama ini ada yang kedua ini katanya buku dinai itu tapi bersama kalau sudah seperti ini kalian perlu dirubah ini. Kalau sudah seperti ini baru kita hitung dengan cara baru yang ada teknik yang tidak ada variabelnya kita akan enggak ya sehingga kalau sudah ketemu ini kita tinggal X dikurangi 2X ya 1 dikurangi 1 beda pengajiannya. Coba bagaimana caranya kok bisa berubah menjadi ini? Karena ini apa itu? Baju mau dibetulkan ya? Baju mau dibetulkan. Betulkan dulu. El. Karena ini dibagi menjadi 1 mau tidak mau ini juga harus dibagi ya sehingga negatif 12 bagi 1 hasilnya positif 12 sehingga X itu sama dengan itu ya X saya ya saya ya mana yang ini tadi apa tadi katanya buku dia ini sama dengan buku kita bagusan masuk X sama dengan 2X kurangi 1 kalau sudah seperti ini bisa dihitungkan yang ada di sebelah sini yang 2X ini
Makanya kalian jangan pulang. Yang ini kita pindah karena ini positif berubah menjadi negatif. Oke, yang sebelah ini sebelah kiri. Itu juga ini berubah menjadi negatif. Ya, setelah itu ini X dikurangi 2X sama dengan negatif X ya. 1 negatif 1 kurangi 11 hasilnya tadi positif negatif juga ya. Ini cara hitungnya ini kita angkat di sini jadi bahkan 1 tambah 11 hasilnya setelah itu karena X nya masih ada negatif yaitu balikan malam. jadi kalau hilang positifnya dibagi dengan negatif 1 sehingga hasilnya positif X saja karena ini dibagi dengan negatif 1 negatif 12 bagi dengan 12 hasilnya positif 12 hasilnya X adalah ya. Pertanyaannya apakah persamaan ini termasuk persamaan apa alasannya? Yang satu, penghubungnya bukan saja. Yang kedua, variabelnya berpangkat. Itu jawabannya. Ya kan? Satu apa? Apa alasannya tadi kan ini bukan nomor 5 mana? Sama dengan yang umur tadi. Kalau Bapak jelaskan kemarin ada juga. Ya, ya. Gimana? Udah selesai semua yang mau dipresentasikan? Ya? Ya. PTN. Itu sebanyak X sedangkan Lucky berikutnya apa lagi? Berarti Dian sama dengan banyaknya dengan buku Lucky ya, sehingga Dian ya ini yang ini kalau masukkan ke bawah ini
Yang ini masukkan di bawahnya ya. Ya. X ditambah 11 sama dengan 2X dikurangi 1. Ya, setelah itu ini kan sudah jadi bentuk persamaan linear satu variabel. Ya. Kalau sudah seperti ini kan tinggal binaru. Nah, satukan suku sejenisnya kan. Yang X satukan yang X, yang tidak ada variabelnya satukan yang tidak ada variabelnya. Berarti X di sini karena positif lewat tanda dengan berubah begitu jadi negatif ya. Ini kita turunkan dulu negatif 1. Ini karena positif lewat sama dengan berubah menjadi tanda negatif sehingga hasilnya menjadi 1 dikurangi 2 hasilnya kurang 1 atau X ya. Ini utang 1000 dengan utang 11 jadi jumlah utangmu jadi utang 12. Gimana caranya hilangkan X hilangkan negatif ini? Ya udah kita bagi saja dengan negatif 1. Negatif X dibagi dengan negatif 1 hasilnya positif X ya. Begitu juga halnya yang ini ya. Ini juga harus dibagi dengan negatif 1. Negatif bagi negatif hasilnya positif. 12 bagi 1 hasilnya tetap 12. Nah, karena positif jadi tidak perlu dihitung. X. Pak, gue sih. Ya, silakan. Jeda apa? Oke, ada yang sudah selesai? Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Kalau sudah siap, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya ke depan. Silakan satu orang mewakili. Meka, jangan digituin buku saya. Jangan digituin. Silakan. Saya mewakili kelompok 1. Kelompok kami memilih soal nomor 1. Tentukan nilai dari X. Sambil diomongkan. Coba yang lainnya serius. Ini.
Itu yang di luar apa dong? Jadi jawaban kelompok kami seperti ini. Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas ya, tepuk tangan dulu lah. Ya benar ya. Jadi kalau misalnya ketemu soal seperti ini, cara jawab itu misalnya soal itu X kurang 3 sama dengan 5 ya. Berarti pertanyaannya itu kan tentukan nilai X-nya ya. Sehingga hasilnya X itu kurang 3 sama dengan 5 itu kita lakukan operasi menyatukan suku sejenis yaitu dengan operasi pindah luas. Sehingga berubah di sini itu X itu sama dengan 5-nya ini tetap. Yang tadinya sebelah kiri sama dengan itu kita pindah ke sebelah kanan sama dengan. Sehingga yang tadinya itu positif berubah menjadi, waktu yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Setelah itu hitunglah, maka ketemulah dia 5 tambah 3 itu adalah 8, 3X yaitu adalah 4. Oke. Ya. Berikutnya silakan. Oke, kelompok 2 silakan. Meka. Saya tuliskan di kamu pegang nih. Berasa pusing, mau bisa mana? Kami memilih soal nomor 3. Nomor 3. Dekat. Bawah diam.
Baca dengan baca. Baca yang kamu tulis itu apa? Kamu mau baca? Kemudian itu kan X sama 1 ya. Rugi 2X kurang 1. Katanya tadi dia sama dengan 20. Ini berarti X sama 1 sama dengan 2X kurang 1. Gitu ya. Sama banyak buku maka carilah dengan buku dia kemudian tambah 11 rugi 2x negatif 1 x bisa 2x negatif 1 negatif 11 negatif x sama dengan negatif 12. Maka hasilnya x sama dengan 12. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, Bapak ulangi ya. Jadi katanya tadi itu di soal itu buku dia itu adalah X tambah 11. Sedangkan buku Luki itu adalah 2X kurang 1. Katanya tadi itu buku dia itu sama saja dengan buku Luki ya. Sehingga hasilnya X tambah 11 sama dengan 2X kurang 1. Setelah itu lakukan operasi pindah hubungan ya. Yang ada variabelnya sebelah kiri, yang tidak ada variabelnya kita pindahkan sebelah kanan sama dengan ya. Sehingga setelah kita satukan, kita hitunglah, operasikan mereka itu ya. Ya. Sehingga yang ini yang ada variabel yang kita operasikan, X dikurangi 2X hasilnya negatif X ya. Begitu juga halnya dengan yang tidak ada variabelnya. Negatif 1 dikurangi 11 hasilnya negatif 12 ya. Ini ya negatif 12. Sehingga nanti karena yang ditanya itu adalah X ya. Sementara ini adalah masih ada tanda negatifnya. Caranya satu-satunya biar dia jadi X saja itu harus kita bagi dengan negatif X ya. Nggak usah. Itu ya. Sehingga kalau ini dibagi dengan negatif X, ini juga harus dibagi dengan negatif 1. Negatif 1 hilang, positif. Ini yang juga tanda negatifnya hilang, juga jadi si. Itu ya. Nah ya. Apa? Nah, tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan kelompok 3.
Silakan ngomong tidak. Silakan. Yang mewakili kelompok kelompok kami memilih soal nomor 2. Lip. Lip. Nah, Lip, pegang dulu, Lip. Sip. 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 Lip. Isinya itu jadi kita rubah jadi Cepat nih, cepat ntar aku tidak lagi. Sudah kita ketemu. Coba bekas saya jatuh kemarin naik motor. Banyak yang pakai itu kok. kopi. Ayam. SPLSP. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, sudah tidak ada kita tepuk tangan dulu lah. Ya. Jadi Bapak ulangi, katanya tadi itu adalah kandang ayam itu isinya 100 ya.
Pertanyaannya itu rubahlah ke dalam bentuk persamaan linier satu variabel. Ya, maka kita misal saja kandang itu kita bisa misal dengan X, ya, isinya itu sama dengan 100 katanya tadi ya. Jadi bentuk persamaan liniernya sama dengan X sama dengan 100. Inilah persamaan liniernya. Udah. Ya. Ya serius, tangan badan tenang. Udah ya? Gimana? Jelas? Oke. Kelompok terakhir. Silakan. Kelompok terakhir. Ya, siap Pak Yosef. Nah, silakan.
apa namanya, menjelaskan presentasinya. Jadi alasannya itu apakah persamaan R sama dengan 2 ditambah dengan 3 lebih dari 7. Pertanyaannya, apakah persamaan ini masuk ke persamaan linear? Masuk nggak kira-kira? Masuk. Apa alasannya? R pangkat 2 ditambah 3 lebih dari 7. Syarat persamaannya ya tadi apa? Ini dia harus apa katanya di sini? Karena sama cuma ini. Apa syaratnya? Harus sama dengan. Karena dia tidak sama dengan, berarti ini bukan persamaan ini. Itu ya. Itu ya. Oke. Cara penyelesaiannya, kalau kalian mau menyelesaikannya juga boleh, kalau tidak mau juga tidak apa-apa, karena bukan materinya kita. Itu ya. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan ulangi lagi apa yang kita bahas tadi itu. Oke. Kita akan bahas ulang lagi biar lebih paham sebelum kita lakukan tes ya. Ya. Oke. Jadi penyelesaian persamaan linear yang berbentuk X tambah 6 sama dengan 10 itu langkah-langkah yang pertama. Perhatikan dulu. Yang pertama itu kita harus pindahkan atau satukan suku yang sejenis ya. Yang tidak ada variabel pindah sebelah kanan, yang tidak ada pindah sebelah kiri. Itu ya. Terus setelah kita pindah, kita hitung sehingga X-nya itu menjadi 4. Jadi nilai X untuk persamaan X tambah 6 sama dengan 10 itu adalah 4. Itu jawabannya. Ya. Ini cara pembuktiannya. Oke, ya. Tenang dulu. Ya, tenang dulu. Oke, untuk penyelesaian soal yang kedua yang ada angka di depan huruf ya, atau yang memiliki variabel. Oke, tentukan nilai X dari 6X ditambah 2 sama dengan 32. Cara penyelesaiannya tetap sama, yaitu kita satukan dulu suku sejenisnya seperti ini. 6-nya kita tetapkan di sebelah kiri, terus yang 2-nya itu yang tadinya sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan ya. Karena dia tadinya itu positif, karena sudah melewat sama dengan berubah menjadi negatif. Itu ya. Sehingga setelah kita hitung 32 ditambah 2 itu dikurangi 2 itu hasilnya 30. Setelah itu kita hilangkan 6-nya yang di X itu tadi ya. Kita hilangkan dengan cara membagi 6 di depannya juga harus kita bagi dengan 6. Kopi ada 2 itu apa? 6 bagian kan. Ya. Sehingga nantinya setelah kita bagi itu X-nya menjadi 5 ya. Itu ya. Oke. Ini yang tentang dua buah persamaan yang sama ya. Tentukan nilai X dari persamaan berikut, misalnya 5X dikurangi 4 sama dengan 2X sama 10. Jawabannya sama juga, kita harus satukan suku sejenis ya.
Yang ada variabelnya kita pindah ke sebelah kiri, yang tidak ada kita pindah sebelah kanan. Tuh ya. Sehingga setelah kita pindah, kita hitung yang tadinya itu yang ada variabelnya itu setelah kita hitung menjadi 3, terus yang tidak ada variabelnya itu menjadi 6. Hilangkan 3-nya, yaitu kita bagi dengan 3, 6-nya juga kita bagi dengan ini, 6-nya ini juga kita bagi dengan 3. Sehingga hasil X-nya itu adalah negatif 2. Ya. Kita masuk ke soal cerita. Bu Adi, waktu buah Adi ya. Buah Adi kata yang di soal ini itu sebanyak 5X ditambah 3 kilo ya. 5 kotak ditambah 3 kilo. Sedangkan buah Randy itu 3 kotak ditambah 7 kilo. Ini buah Randy ini. Sedangkan di soalnya itu buah Adi itu sama banyak dengan buah Randy. Sehingga kalau diminta membuat ke dalam bentuk matematika persamaan itu ya bisa buatnya seperti ini. Ini dia. Jadi modelnya itu 5X tambah 3. 5X tambah 3 sama dengan 3X tambah 2. Ini ada yang tanda merah ini. Ya. Tuh. Jadi model persamaannya seperti ini. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal cerita 2. Sebuah kebun sawit ukuran lebarnya lebih pendek 6 meter dari ukur panjangnya. Jika diketahui kebun sawit tersebut 200 meter, maka panjang dan lebar kebun sawit tersebut adalah ya. Cara mengetahuinya, kita misal aja panjangnya itu adalah X ya, ini ya. Terus lebarnya itu pendeknya dari panjang itu 6, jadi X kurang ke 6 ya. Terus berikutnya katanya kelilingnya itu adalah 100 meter ya. Sehingga dalam hitungan dalam hitungan bangun datar, sebuah keliling itu punya rumus 2 ditambah dikali panjang tambah lebar, sehingga hasilnya menjadi 200 ya. Setelah itu kita masukkan panjangnya, itu kita masukkan, lebarnya itu juga kita masukkan di rumusnya. Setelah itu kita buka kurungnya ini ya, sehingga berbentuklah hampir seperti persamaan ya. Ini sebenarnya sudah menjadi persamaan. Coba yang lainnya dulu. Ngomong sekarang. Oke, kita lanjut lagi. 2 ini kita turunkan. Setelah itu ini kan ada X dengan X yang sejenis ya. Karena ada sejenis maka bisa kita operasikan ya. Operasikan yang X dengan X ini turun menjadi 2X. 6-nya tetap, 200-nya tetap. Setelah itu kita lakukan operasi substitusi ya, distributif ya. Operasi distributif yaitu yang pertama kalikan dengan yang kolom dalam kolom pertama, yang di luar itu kita kalikan dengan kolom yang kedua ya. Sehingga hasilnya 2 dikali 2X dapat 4X. 2 ini kalikan dengan 6, negatif 6 jadi negatif 12. Setelah seperti ini nampaklah dia bentuk persamaan ini ya. Ya. Setelah itu kita hitung, carilah nilai X-nya.
Setelah kita hitung ketemulah dia masih model sama seperti yang tadi. Bina 2, setelah kita hitung itu ketemu X yaitu 53. Setelah kita ketemu X nya 53, kita kembali ke soal. Ya. Tanda dan apa? Apa sih itu dari tadi? Kan tenang dulu ya. Nanti giliran balik ya. Oke. Jadi panjangnya itu kita ketemu, katanya tadi panjang itu adalah X ya. Karena X-nya ini adalah 53, maka panjangnya itu adalah 53. Setelah itu kita cari lebarnya. Gimana cara cari lebarnya? Katanya tadi lebarnya itu adalah kurang 6 dari panjang. Maka 53 itu kita kurangi dengan 6 sehingga lebarnya itu menjadi 47 meter. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh apa? Kita tes ya. Setelah ini kita pulang. Ya. Sudah nih? Siap ini? Siap. Di situ itu ada langkah-langkahnya, tinggal diisi langkah-langkahnya. Ya. Soal nomor 1. Adi membeli 2 kotak buku, buah buku ya, untuk dijual ditambah 3 kilogram untuk dimakan. Ya. Katanya itu sama banyaknya dengan 3 kotak buah duku yang akan dijual dan ditambah dengan 2 kilo buah duku untuk dimakan yang dibeli oleh Randy. Ini ya, rubahlah ke dalam bentuk matematik. Nah, itu ya. Jadi soal cerita ini kalian rubah, anggap saja buah kotak duku itu adalah X. Sudah selesai? Selesai. Kalau sudah selesai silakan kumpulkan. Kumpulkan. Yang kumpulkan yang itu. Kumpulkan. Oke, selesai tidak selesai kumpulkan. Kumpulkan. Bapak itu sampai 3 sudah kumpul semua ya. 1, 2, 3. Oke, silakan kembali ke tempatnya bukunya masing-masing. Silakan. Dah? Dah. Kalau sudah, ini ada sebuah paket yang harus kalian isi. Sebelah paket yang harus kalian isi. Nanti kalian kumpulkan hari Selasa. Ya? Oke, Bapak akan bagikan dulu tentang hasil belajar tadi. Pak, mau ini macam mana Pak? Iya. Oke, Bapak jelaskan dulu tentang angketnya. Angket ini tidak ada pengaruhnya ke nilai.
Ya, ini kalian hanya ngisi sesuai pernyataannya saja. Pak, kalau SS itu apa, Pak? SS itu ada keterangannya di atas. Sangat setuju. Ya, kalau misalnya salah satu matematika mengandung rumus yang sulit sehingga susah dipahami. Itu. Kita centang. Ya, kalau kalian merasa sangat setuju, berarti centangnya yang di bawah yang sangat setuju. Itu ya. Itu ya. Jelas? Itu juga berikutnya, jangan sampai yang di bawahnya ya. Kumpulkan hari Selasa. Oke, Ya. Oke. B itu ada keterangannya di situ. B itu biasa. Ada keterangannya itu. Yang Bapak tebalkan tulisannya itu ada keterangannya ya. Saya jelas ya? Jelas. Oke. Keterangannya ada tulisan keterangan nah, di atasnya tuh. Ada itu ya. Ya. Oke. Kalau sudah Hapus. kita akan sebelum kita tutup coba jangan berbunuh diri lewat sebelum kita pulang Bapak mau tanya dulu kira-kira bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Apa yang kalian pelajari tadi? Apa yang kalian dapat? Banyak ya. Salah satunya satu apa? Cara mengetahui persamaan ini ya satu varian. Ya. Apa yang kalian ketahui? Cara merubah soal cerita ke bentuk persamaan. Ya. Atau persamaan ini juga bisa kalian buat soal ini. Nah, itu ya. Itu ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan ulangi ya. Dari materi ini karena Bapak lihat tadi belum terlalu mantap ya. Untuk pertemuan berikutnya kita ulangi lagi. Ya. Karena tadi kita tutup dengan diakhiri juga dengan mendong. Ya, setelah doa kita bahkan karena kita tadi awali dengan berdoa, silakan ditutup dengan berdoa. Silakan. Ya. Silakan Tuhan sebelum kita mulai acara belajar kita, marilah kita berdoa buat agamanya dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.